Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Lufiani dengan NIM F1S1211885. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 10, kewirausahaan bisnis dan kepemilikan bisnis. Yang pertama dibahas yaitu pengertian kewirausahaan. Kata wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang melakukan sesuatu dengan segala kemampuannya untuk mencapai maksud tertentu. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Selanjutnya, hakikat kewirausahaan. Ada beberapa hakikat kewirausahaan, yaitu yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat memberikan nilai lebih. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber dengan cara-cara yang baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Manfaat wirausaha ada dua, yaitu manfaat bagi individu dan bagi pembangunan bangsa. Manfaat bagi individu yaitu sebagai pionir yang menciptakan lapangan pekerjaan, sebagai kreator utama dalam pembangunan bagi lingkungan sekitar, menjadi teladan yang jujur, berani mengambil resiko dan tidak merugikan orang lain, sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakan, dan menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan. Manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa yaitu sebagai motor penggerak pembangunan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membantu pemerintah dalam bidang ekonomi. Keuntungan dan kelemahan wirausaha. Keuntungannya yaitu terbuka peluang untuk mencapai tujuan, terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh, terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret, dan terbuka peluang untuk menjadi bos. Kelemahannya yaitu penghasilan yang tidak pasti, bekerja keras dengan waktu yang terbatas, kualitas hidup rendah sebelum mereka berhasil, dan tanggung jawab yang besar ketika mengambil keputusan. Selanjutnya, franchising. Pengertian franchising. Secara bahasa, franchise adalah waralaba. Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pewaralaba atau franchisor yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah diterapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Bisnis franchise dan pengembangan UKM. Bisnis franchise memegang peranan penting dalam pengembangan UKM di suatu negara, sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dengan menggunakan merek dagang franchisor, beserta berbagai kemudahan berbisnis yang ditawarkan. Peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Bisnis waralaba diharapkan mampu mendorong konsumsi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah lambannya ekonomi global saat ini. Karyanto Supri, staf ahli bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga Kementerian Perdagangan, mengatakan saat ini konsumsi menjadi sasaran baru karena ekspor menjadi andalan Indonesia yang sulit dinaikkan. Selanjutnya, perusahaan kecil. Pertama, pengertian perusahaan kecil. Bisnis kecil atau usaha kecil atau small business mengacu pada bisnis dengan ukuran operasi kecil. Ada beberapa kriteria untuk mengkategorikan perusahaan berdasarkan ukuran bisnisnya, antara lain jumlah karyawan, pendapatan, modal yang diinvestasikan, kapitalisasi pasar, dan volume output. Keunggulannya yaitu inovasi, layanan pelanggan yang superior, biaya yang murah, dan mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Kelemahannya yaitu kelemahan manajemen, kurangnya pendanaan, dan peraturan pemerintah.
Badan-badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama ada perseorangan. Perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Selanjutnya ada firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Lalu ada perseroan komanditer atau CV, merupakan usaha berjenis bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Selanjutnya ada perusahaan negara, adalah perusahaan yang modal atau sebagian seluruhnya merupakan harta atau kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lalu ada perseroan terbatas atau PT, adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum yang dengan modal yang terdiri dari saham. Selanjutnya ada perusahaan daerah, adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya atau seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah atau berdasarkan undang-undang. Lalu ada yayasan, adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan mementingkan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Lalu ada koperasi, adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang demi kepentingan bersama. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Usaha atau bisnis kecil adalah bisnis skala terbatas yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu, sedangkan kewirausahaan didefinisikan sebagai proses merancang, meluncurkan, dan mengoperasikan bisnis baru yang biasanya dimulai dari usaha dan mengejar pertumbuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.